Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eka Sarjani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Pada video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya lakukan di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Dewantara bersama rekan saya, Ibu Khamisna. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan JGP Angkatan 11, dan yang saya hormati teman-teman rekan sejawat yang ada di SMP 1 Dewantara. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa dalam hati masing-masing dengan membaca Al-Fatihah. Baca doa dimulai. Selesai. Baiklah, adalah selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk ini kami persilahkan kepada Ibu Bintriyah SPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai dari ini kita masih diberi kesehatan dari Allah, sehat badan, sehat pikiran, serta masih ada umur sehingga kita dapat berjumpa lagi di ruang DPK SMP Negeri 1 Dewantara. Kemudian selawat beriring salam juga selalu kita kirimkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat dan keluarga beliau semuanya. Yang kami hormati TGP Angkatan 11 Aceh Utara, yaitu di sini Ibu Eka Sarjani SPD dan Khamisna SPD. Kemudian yang saya hormati juga Ibu sebagai dalam kategori menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh TGP Angkatan 11 yang telah berada di sini. Terima kasih, saya sudah diundang kembali untuk menyampaikan kata-kata sambutan dalam acara TGP Angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Kemudian Ibu guru semua yang mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh teman kita, yaitu Ibu Eka Sarjani SPD dan juga Ibu Khamisna SPD dalam tema budaya positif. Semoga kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada teman-teman atau ibu-ibu yang lain yang ada di SMP Negeri 1 Dewantara, terutama yang masih muda, untuk mengikuti TGP di masa yang akan datang. Semoga semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Dewantara ini menjadi guru penggerak atau bisa nanti dilanjutkan dengan PP.
karena semua nanti ke depan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu untuk menjadi kepala sekolah, pengawas dan sebagainya harus yang dari guru penggerak. Kalau dulu itu dibatasi umur maksimal yang kelahiran tahun 72 ya. Tapi untuk sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi batasan umur untuk mengikuti guru penggerak. Siapa saja boleh ikut. Tidak ada lagi batasan usia. Kemudian langsung saja dengan mengucapkan, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif saya buka. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya langsung saja masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan tentang disiplin positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Untuk ini kita persilakan CGP kita, yaitu Ibu Eka Sendani. Kepada Ibu Eka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, tak lupa saya ucapkan salam penghormatan saya kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Dewan Barat, Ibu Fitria. Kemudian yang terkhusus kepada salam penghormatan saya kepada para pimpinan dan juga kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir pada sesi diseminasi disiplin positif. Dan ucapan terima kasih saya dan Ibu Kamisna juga yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah bersedia membantu kami dalam proses menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Pada hari ini 26 Agustus 2024, saya dan Ibu Kamisna akan berbagi sedikit pengalaman yang telah kami pelajari pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada kegiatan ini kami berdua akan memaparkan materi tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan secara bergantian. Materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Kamisna, kemudian nanti dilanjutkan oleh saya sendiri. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan inti kita, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu budaya positif. Ada kata positifnya kan? Nah, untuk itu saya mau mewujudkan aura positif tersebut dengan mengajak Bapak Ibu semua yang telah berhadir di sini untuk bermain permainan, yaitu senyum selama 30 menit. 30 atau 30 menit terlalu lama ya. Jadi mohon maaf kesalahan dari saya. Saya mengajak ibu semua yang telah berhadir di sini untuk bermain permainan, yaitu senyum selama 30 detik. Sekarang saya mohon ibu-ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Kemudian saling berhadapan dengan Bu Oda boleh dengan Bu Yustina saling berhadapan. Sebelum
bahagia. Jadi diharapkan semoga acara kita hari ini diikuti dengan perasaan gembira. Baiklah, sebelumnya kita masuki ke acaranya. Tolong Bu Kamisna. Slide. Sebelumnya kita melihat kesepakatan konsolidasi kita pada hari ini. Ini saya mohon bisa disepakati, jika tidak berkenan boleh mengangkat tangan kemudian memberikan pendapat dan boleh ditambah. Tidak mesti dengan yang sudah kami buat ini, boleh ditambah, boleh dihilangkan. Jadi di sini telah kami buat kesepakatan, yaitu yang pertama menghargai siapapun. Setiap peserta yang hadir menghargai peserta yang lain. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik selama berjalannya diskusi pada hari ini. Kemudian berpakaian rapi dan sopan. Dan yang keempat, mengangkat tangan tangan ingin bertanya. Kemudian izin ketika keluar dari forum diseminasi. Jika ada kepentingan, boleh Bapak Ibu mengajukan tangan untuk meminta izin. Ada yang ingin ditambahkan atau dikurangkan? Ya boleh Bu Kamisna. Boleh dikurangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin merevisi sedikit yang bagian pertama kesepakatannya, yaitu menghargai siapa Kalau menurut saya di situ kata lebih baik atau kalimatnya menghargai pendapat orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan atas sarannya. Berarti yang nomor satu menghargai pendapat orang lain. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya, yang materi pertama untuk kegiatan selanjutnya yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Kamisna. Kepada Ibu Kamisna saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Ada yang sudah tahu belum apa itu budaya positif? Saya Bu. Boleh Bu Jas dulu. Oh, Bu Mawada dulu nih Bu Jas. Silakan Bu Mawada. Menurut saya, disiplin positif itu adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita biasakan kepada murid kita apa-apa yang baik untuk murid kita dalam proses pembelajaran. Itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong. Tadi Ibu Jas ya? Ya. Silakan Ibu Jas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya budaya positif itu adalah pembiasaan yang bersifat baik, yang mana pembiasaannya selalu kita terapkan ketika kita bertemu teman-teman atau siapapun, sehingga kita menjadi nyaman dan orang tersebut atau teman kita juga menjadi nyaman, juga tenang. Dan antara kita dan orang yang ada di hadapan kita itu sama-sama merasakan hal yang sama seperti kita rasakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jas. Tepuk tangannya dulu dong Ibu. Nah, tadi benar ya apa yang sudah disampaikan sama Bu Mawada dan Ibu Jasmila.
tentunya positif. Nah, baik, silakan kembali pada slide ya. Budaya positif di sini yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, kita sebagai seorang pendidik harus mengeluarkan kata-kata yang baik-baik. Berarti apa? Kita di sini mendidik anak yang berpihak, pembelajaran berpihak kepada anak. Jangan anak itu selalu dihukum, anak itu jangan dianggap apa yang dia kerjakan itu salah, tidak, Bapak Ibu. Jadi di sini itu pembelajaran yang harus kita lakukan yaitu berpihak kepada murid. Baik, silakan semua. Nah, selanjutnya konsep utama budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama sekali ada perubahan paradigma belajar. Mungkin kita sudah belajar ya, Ibu, paradigma lama dan paradigma baru. Seperti anak datang terlambat, jangan kita menyuruh dia contoh dengan cabut rumput lah. Jadi tolong biasakan begitu anak terlambat, tanyakan dulu apa alasan saya terlambat. Jadi biasakan paradigma lama ditinggalkan, paradigma baru yang diterapkan. Selanjutnya itu ada disiplin positif. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, positif kontrol pada guru, dan segitiga restitusi. Di sini kita akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti contoh yang kita lihat ibu-ibu di PNM, anak yang datang terlambat begitu kita ajak panggil namanya dia sudah trauma. Waduh, dan dia jadi ketakutan sendiri. Jadi bagaimana yang kita buat? Kita harus membangun budaya positif. Anak begitu masuk ke dalam pertama sekolah dia menjadi nyaman. Selanjutnya disiplin positif sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Next day. Yang kedua itu ada disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik mencapai sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijaksanaan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. 3. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini itu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan menghukum. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi positifnya. Nah, kata positifnya yang kita keluarkan, jangan memberikan anak itu menjadi imbalan, dia mendapatkan sesuatu karena imbalan. Ya, reward. Kita jangan menginginkan dia, hai, apa ada dulu, hidupnya dia, jangan seperti itu. Next, udah bagus ya Bu. Selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas ini berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif dan bersifat abstrak. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lihat contoh penerapan keyakinan kelas. Yang kelas saya terapkan di dalam kelas. Ini kan kemarin itu saya ambil contohnya 8B.
Baiklah, ibu semuanya yang kita ini, pada hari ini kita akan membuat tentang jaringan gerak. Jadi sudah pernah dengar belum apa itu jaringan gerak? Sudah pasti sudah tahu ya apa itu jaringan gerak. Sekarang ibu mau tanya sama saya, apa itu jaringan gerak? Bergerak lagi. Apa itu? Apa itu? Bergerak.
Ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, itulah contoh penerapan keyakinan kelas yang nantinya yang sudah dibuat sudah bagus, yang belum insya Allah kedepannya menyusul. Baik, nah, next konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah di sini ada yang hubungan dan ada juga yang penghargaan. Yang hubungan itu berarti kita membuat siswa itu menjadi menyakitkan, memaksa, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah yang penghargaan, kita itu membuat murid menjadi tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, merampas hak, menghargai dirinya, dan menghukum dengan sistem ranking. Ya, jadi ini harus kita sudah tahu Bapak Ibu bedanya. Next. Konsekuensi. Nah, di sini konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, lalu murid menghargai peraturan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi begitu anak datang terlambat, kita kasih tahu dulu. Kamu sudah terlambat 10 menit, misalkan kamu sudah terlambat 5 menit. Nah, rekan-rekan kamu sudah masuk ke dalam kelas dan sudah belajar. Nah, kira-kira dengan hal seperti ini yang kamu lakukan, kamu sudah menghargai belum temanmu yang sudah ada dalam kelas? Biarkan anak berbicara. Nah, selanjutnya kita waktu kita merestitusi dia, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita tanyakan lagi ke dia, bagaimana tanggung jawab kamu sebagai murid di sekolah ini? Sudah sesuai belum dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah? Atau waktu masuk SMP kan kita ada buku biru itu kan, yang mereka tanda-tangani pakai materai, itu kita yang harus tanyakan lagi ke si murid. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dan teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Next. Next. Masih semangat ibu? Nah, biar tambah semangat, ayo kita berdiri sejenak. Oke. Kita ngapain ya? Pasti menyenangkan. Nah, sekarang kita akan melakukan SPT dulu nih. Biar pemaparan selanjutnya kita waktu tenang tambah lagi konsen. Nah, sekarang peraturan lainnya. Begitu saya bilang pagi, ibu-ibu tentunya satu kali. Waktu pada saat saya mengatakan maka tentunya strategi. Nggak nyampe bu, setengah. Kita tes ya. Pagi, siang, malam. Iya. Oke, kita tes ya. Baru kita mulai. Pagi, siang, malam. Pagi-pagi, malam. Bagaimana ibu mau lagi? Ulang sudah? Ulang lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Bagus sekali ibu-ibu. Berarti tingkat konsentrasinya sudah lagi kembali ya. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Eka. Kepada Ibu Eka saya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Misna ke 3 poin. Saya sedikit mereview dulu. Bapak Ibu sudah mengetahui disiplin positif apa yang akan diterapkan sehingga memunculkan motivasi murid dan secara eksternal dari diri murid tersebut. Kemudian dengan cara apa sehingga dapat menimbulkan motivasi tersebut, yaitu dengan cara menerapkan keyakinan kelas. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan ini adalah
semacam berikut, yaitu yang pertama ada kebutuhan dasar manusia. Sebelum masuk ke kebutuhan dasar manusia, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Nurma. Nah, Bu Nurma sebagai manusia, kita kan semuanya manusia kan? Nah, sebagai manusia, seorang manusia, kebutuhan apa yang Ibu butuhkan? adalah kasih sayang, baik kasih sayang dari orang tua maupun kasih sayang dari guru yang kita dapatkan di sekolah. Terutama ada siswa kadang-kadang, karena tidak semua siswa itu sama dalam pola pikirnya. Kadang-kadang ada yang masalah, ada yang sedang, ada yang cepat. Salah satu cara adalah kasih sayang dengan cara memberi motivasi kepada siswa supaya siswa tersebut rajin belajar dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurma. Kemudian saya ingin bertanya satu orang lagi kepada Bu Mawadah. Bu Mawadah, bagaimana kebutuhan apa yang Ibu butuhkan? Kalau ditanya tentang apa sih kebutuhan kita, kalau kita tanya secara luas kepada halayak umum, pasti mereka akan menjawab makan, minum, itu pasti yang dijawab. Tetapi Bapak Ibu, ada yang lebih dari makan dan minum itu, yaitu apa? Yaitu perhatian, kasih sayang. Apakah kita menengok anak dalam kelas itu? Apakah semua sudah mendapatkan kasih sayang? Apakah mereka semua mendapat perhatian? Itu tugas kita sebagai guru untuk memperhatikan mereka. Kadang-kadang saat menjelaskan pelajaran, anak itu yang biasanya dia cepat mengerti, tiba-tiba dia tidak mengerti pada hari itu, mungkin dia ada yang kurang di rumahnya, ada yang salah di rumahnya. Itu yang harus kita perhatikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mawadah dan juga Ibu Nurma. Baik, tangan dulu. Nah, ya benar apa yang dikatakan oleh Bu Nurma dan juga Ibu Mawadah. Nah, kita di sini harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Kenapa kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhannya? Karena setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa peserta didik pasti ada yang mendasari atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi sehingga mereka berbuat perilaku yang tidak baik. Nah, di sini kita akan lihat pengertian daripada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan
kebebasan ini mereka bebas bereksplorasi, bukan bebas dengan bebas secara umum, tapi di sini maksudnya adalah bebas bereksplorasi. Mereka bebas memilih kegiatan apa. Nah, yang kelima itu adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, termasuk terus berkembang hingga dewasa. Nah, sekarang kita akan lihat posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah pendukung, yang kedua teman, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat dulu yang terlebih dahulu kita kupas penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan hukum senantiasa mengatakan bahwa memerlukan sistem atau alat yang dapat menggunakan murid lebih dalam. Nah, guru yang menerapkan posisinya sebagai penghukum itu akan berkata dengan nada tinggi. Misal, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu tidak mematuhi peraturan saya. Kemudian bisa juga kamu selalu salah. Dengan nada yang tinggi kita langsung mengambil satu kesimpulan bahwa dia salah. Langsung kita nyatakan dia salah bersalah. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dengan nada yang lembut tetapi menembus. Dia akan merasa bersalah. Itu guru yang menerapkan rasa bersalah. Bisa contohnya kita mengucapkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi dengan nada yang lembut, cuma mengena di hati mereka. Untuk selanjutnya teman. Nah, pada di posisi ini kita posisikan sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, di sini kalau kita memposisikan diri sebagai teman, biasanya bahasanya lebih santai. Seperti ayo bantulah, ini demi bapak dulu, atau ini demi saya loh, atau demi ibu loh. Nah, tetapi di posisi teman ini akan berakibat di suatu saat apabila kita tidak membela mereka akan timbul rasa kecewa di hati si murid. Kemarin saya tolong bapak itu, kok sekarang nggak nolong saya? Atau kemarin saya menolong ibu, kok hari ini nggak tolong saya? Jadi itu akan menimbul rasa kecewa di hati murid. Kemudian yang keempat ada pemantau. Nah, pemantau di sini yaitu artinya memantau. Kita berarti mengawasi, hanya mengawasi. Dan di sini biasanya si pemantau ini sering mencatat. Dia langsung pernyataan yang diajukan oleh seorang pemantau itu langsung bertanya peraturannya apa. Peraturannya apa? Kok kamu seperti itu? Peraturan kita apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Itu kalau sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Ini posisi yang sangat dianjurkan dalam dunia pendidikan. Kita berposisikan diri sebagai manajer. Nah, di sini kalau sebagai manajer kita berbuat sesama antara murid dan guru. Jadi sama-sama. Di sini kita akan menanyakan misalnya apa yang kita yakini. Kita tanya kembali apa peraturan yang sudah dibuat. Kemudian kita tanya sama mereka. Kemudian kita tanya kembali apa rencana untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Maka posisi manajer ini sangat dianjurkan pada kita seorang pendidik. Nah, contoh penerapan di posisi kontrol guru yaitu pada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apabila kita posisikan diri kita sebagai guru, maka kita langsung akan
buat sedih, jadi murid merasa bersalah. Nah, kalau kita posisikan diri sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau tidak kamu kerjakan atau setelah kamu kerjakan tugas nanti kita bermain game. Tolong dikerjakan dulu tugasnya. Nah, itu kalau kita posisikan diri sebagai teman. Nah, kalau kita posisikan sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu sudah mengetahuinya konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu sebagai pemantau. Kalau pemantau dia langsung mengambil satu kesimpulan, langsung mengambil tindakan, langsung kita suruh pada murid. Itu sebagai pemantau. Nah, kalau dia kita posisikan diri sebagai manajer, kita akan tanya dulu apakah kamu tahu kesalahannya. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas yang karena mereka tidak menyelesaikan tugas tadi, untuk menebus kesalahannya yang tidak dikerjakan tugas, bagaimana cara menebusnya. Nah, ini yang dianjurkan, posisi yang dianjurkan pada kita. Nah, sekarang saya akan bertanya terlebih dahulu ke Bapak Ibu. Next, kalian di sini ada sebuah kata. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apakah ini? Posisi saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, tetapi melihat apakah berada di posisi membuat rasa bersalah. Berarti benar yang dijawab oleh diri semua. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling tiga kali. Bukan? Pembuku. Ayo kita lihat. Berada di posisi kemudian kita lihat lagi. Nah, posisi kontrol apakah kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Posisi posisi yang paling dianjurkan kepada kita adalah posisi manajer. Oke, selanjutnya next. Oke, nah yang terakhir konsep budaya positif itu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu dia mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas kita tanya dulu apa yang sudah dilakukan, apa yang kamu lakukan, kesalahan apa yang kamu lakukan. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita akan memvalidasi tindakan mereka yang salah. Maksudnya kita menstabilkan dulu. Kalau kita langsung memberi hukuman, mereka tidak akan berbicara kesalahan apa yang telah mereka buat. Nah, di sini kita bisa memvalidasi ada tindakan yang salah, yaitu dengan wajar kita berbuat kesalahan, tapi dengan kesalahan kita belajar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan kelas. Setelah diberitahu bahwasanya kesalahan apa yang dilakukan, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, dan kemudian kita tanya bagaimana cara dia bertanggung jawab dan menyelesaikan suatu persoalan atau kesalahan yang telah dibuat. Oke, next.
Kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMP Negeri Utara dan mewujudkan semua peserta didik yang bersifat positif dan menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, berkat dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita dapat kembali menimba ilmu di sekolah SMP Negeri Utara. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa, membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai.
mengajak kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang udah pernah dengar keyakinan kelas? Ada. Siapa? Kenapa itu keyakinan kelas? Tata tertib. Iya, benar, tata tertib. Ada lain lagi? Lain? Nggak ada. Berarti, ya benar, keyakinan kelas itu adalah sebuah tata tertib yang kita yakini untuk kelas kita yang telah kita sepakati bersama nantinya antara murid dan guru. Kelas 8A yang nantinya akan kalian yakini dan kalian jalani sesuai dengan yang telah kita sepakati nanti. Nah, Ibu contohnya, misal aku kasih contoh dulu, nanti contoh keyakinan kelas. Misal tidak datang terlambat atau kita datang tepat waktu. Nah, tetapi di keyakinan kelas ini bedanya dia menggunakan kalimat positif. Misalnya tidak datang terlambat. Nanti kita buat ke dalam kalimat yang positif, datang tepat waktu. Nah, di sini Ibu sudah punya kertas post-it. Ibu akan bagikan nanti 1 lembar 1. Ibu mintakan kepada kalian untuk mengisi kertas tersebut. Nanti kamu buat satu saja keyakinan kelas yang kamu inginkan di kelas supaya kelas ini nyaman. Jadi kamu tulis keinginan kamu. Kalau sudah, silahkan ditulis satu keyakinan atau keinginan kamu untuk kelasnya bagaimana. Silahkan ditempelkan jawabannya di sini, papan tulis. Silahkan ditempel, bangun, tempel, bangun. Sudah semua kan? Nah, ini adalah semua keseluruhan keyakinan yang kamu buat masing-masing. Ibu bacakan dulu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan ribut waktu belajar. Ketiga, tidak berbicara saat jam pelajaran. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sudah ada ya tadi ya. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi ini saya ambil dulu karena ada yang sama. Kita lihat keyakinan kelas 8A. Kita lihat yang terpilih. 1. Menjaga kebersihan kelas. Berarti menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Keyakinan yang ketiga, tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat termasuk ke dalam datang tepat waktu. Berarti kan itu tidak datang terlambat. Kan kalimat yang negatif. Kita buat ke kalimat positif. Maka datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu.
terima kasih untuk hari ini. Keyakinan kelas kita sudah disepakati dan semua warga kelas 8A wajib meyakini dan mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Baiklah, cukup sekian hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerak. Jangan lupa tersenyum dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.